Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ona Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 129 Jakarta Utara. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, maka dapat saya refleksikan ke dalam 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2 adalah ketika saya yang pertama melakukan aksi nyata dari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, ketika saya melakukan elaborasi konsep secara daring bersama fasilitator dan kolaborasi bersama dengan teman-teman satu kelompok. Yang ketiga, ketika mengerjakan tugas-tugas yang memiliki waktu atau deadline di LMS. Momen atau peristiwa yang mencerahkan bagi saya adalah ketika pada modul 1.2A3 saya mempelajari tentang trapesium usia. Ternyata setiap manusia dalam fase kehidupannya menjalani pengalaman positif atau yang menyenangkan dan pengalaman negatif atau yang menyedihkan atau memalukan. Kemudian pada materi 1.2 A4 saya mempelajari cara kerja otak serta 5 dasar kebutuhan manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil Pancasila, dan nilai-nilai guru penggerak. Dalam kegiatan kolaborasi kelompok, kami memaparkan salah satu nilai guru penggerak dan kami memilih GLSM, yaitu Gerakan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan. Pada program GLSM ini terdapat 5 nilai-nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Inovatif, 3. Kolaboratif, 4. Mandiri, dan 5. Reflektif. Keterkaitan atau koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 mengajarkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Hal ini selaras dengan modul 1.2 yang menyatakan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Sebab dengan berpihak pada murid dan sebagai pemimpin pembelajaran, kita dapat menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Perasaan yang muncul saat momen itu terjadi, saya bagaikan seekor burung yang terbang di atas sawah yang mulai menguning. Saya begitu bahagia dan bersyukur bisa masuk pendidikan guru penggerak yang kaya akan ilmu pengetahuan yang baru dan banyak berteman dengan orang-orang pintar, instruktur yang luar biasa, fasilitator yang hebat, dan pengajar praktik yang sangat perhatian dan membimbing. Adapun perasaan-perasaan yang saya rasakan, yang pertama adalah rasa kagum. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya semakin kagum dengan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Menurut saya, pemikiran beliau itu sangatlah jenius. Pemikiran beliau tidak lekang oleh waktu meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu, tetapi pemikiran dan filosofi beliau masih relevan untuk diterapkan pada pendidikan era sekarang ini. Inilah yang menjadikan saya semakin termotivasi untuk menerapkan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan yang kedua yang saya rasakan adalah perasaan senang dan bahagia karena mendapat pengalaman dan ilmu baru. Saya juga sangat senang pada saat kegiatan kolaborasi dan diskusi kelompok, karena pada kegiatan ini saya mendapat bagian kelompok bersama teman-teman CGP hebat dari sekolah lain yang berjumlah 5 orang, yaitu Ibu Indri, Pak Khalid, Ibu Anggita, dan Ibu Priscilia. Mereka adalah guru-guru hebat dan semangat. Mereka masih muda dan energik. Saya banyak belajar dari mereka. Walaupun mereka pintar dan berbakat, tetapi mereka semua sangat humble dan ramah. Sangat menyenangkan berkolaborasi bersama mereka. Sebelum momen tersebut terjadi, dulu saya berpikiran bahwa murid yang baik adalah murid yang duduk dan diam, mendengarkan, tidak berisik, dan tidak berbicara selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, dulu saya berpikiran lebih mementingkan ranah kognitif atau ilmu pengetahuan dan mencapai nilai di atas KKM, serta sangat memprioritaskan peringkat di dalam kelas. Yang ketiga, saya juga berpendapat bahwa guru adalah sebagai pusat pembelajaran, tidak melibatkan murid dan orang tua dalam perencanaan pembelajaran, dan juga saya tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah momen itu terjadi, maka pemahaman saya sekarang adalah pembelajaran harus berpihak pada anak, memuliakan anak, mengembangkan minat anak, pembelajaran yang bersifat inovatif, digitalisasi, dan kolaboratif. Hal ini sudah saya terapkan ketika menggunakan media TikTok sebagai pembelajaran agar anak-anak lebih berkreatif, inovatif, mengembangkan minat dan bakat mereka. Tentu saja pembelajaran yang sangat interaktif dan menarik. Yang kedua, saya sebagai guru juga berpemahaman bahwa guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, mendorong pembelajaran, menjadikan kepemimpinan, mendorong kegiatan kolaborasi, dan menggerakkan komunikasi praktisi. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mengembangkan diri sebagai guru penggerak adalah dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Tindakan konkret yang akan saya lakukan untuk mengembangkan dan menguatkan nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah: 1. Mengikuti pelatihan pendidikan secara mandiri, baik secara online dan offline. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Guru yang hebat bukan guru yang cerdas atau guru yang pintar, tetapi guru yang bisa membawa perubahan. Salam guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih.